Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana suara-suara masa lalu bersuara kembali. Dan kisah-kisah kelam yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar di balik rumah-rumah megah, senyum ramah, dan titel terhormat. Terkadang tersembunyi sebuah rahasia yang lebih dingin dari tanah kubur, lebih gelap dari malam tanpa bulan. Di sini kami akan membawamu menyusuri lorong-lorong kelam yang tak banyak orang berani lewati, tentang dunia mistis, pesugihan, dan perjanjian dengan kekuatan tak kasat mata. Dan malam ini, kami akan mengangkat sebuah kisah nyata yang selama ini hanya dibicarakan dengan bisik-bisik di antara warga desa. Kisah Haji Ali di mata masyarakat. Haji Ali dikenal sebagai tokoh terpandang. Rumahnya besar sewanya luis, dan setiap tahun dia selalu naik haji. Tapi tidak ada yang tahu dari mana sebenarnya kekayaannya datang, hingga sebuah tragedi membuka semua rahasia itu. Satu persatu anggota keluarganya meninggal secara misterius. Istri, anak, menantu, semua berpulang dengan cara yang tak masuk akal. Warga hanya bisa diam. Polisi pun tak menemukan jawaban. Namun di balik semua itu, tersimpan kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Haji Ali ternyata telah melakukan pesugihan 7 turunan, dan semua kekayaan yang dia kumpulkan dibayar dengan tumbal dari darah dagingnya sendiri. Tapi yang paling mengejutkan bukan hanya itu. Semua ini tidak dibongkar oleh dukun sakti, bukan pula oleh Ustadz Kondang, melainkan oleh seorang anak sekolah. Ya, seorang pelajar SMA biasa yang punya rasa penasaran tinggi dan keyakinan dalam hatinya, berhasil menyingkap tabir yang bahkan orang dewasa pun tak berani sentuh. Apa yang sebenarnya ditemukan anak ini? Bagaimana dia tahu rahasia Haji Ali? Dan yang paling mengerikan, makhluk apakah yang selama ini menghuni rumah besar itu? Malam ini, siapkan dirimu, matikan lampu, tutup tirai, dan duduklah tenang. Karena kisah gelap akan membawamu ke dalam dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Dunia di mana kekayaan dibayar dengan nyawa, dan ketamakan hanya berujung pada kehancuran. Inilah kisah gelap Haji Ali dan pesugihan yang menumbalkan keluarga sendiri, dihentikan oleh seorang anak. Pernahkah kalian melihat seseorang yang hidupnya terlihat begitu sempurna, sampai membuat kita bertanya-tanya, apa mungkin hidup seberuntung itu? Itulah yang dulu dirasakan warga desa Karangsari saat menyebut nama Haji Ali, lelaki paruh baya dengan sorban putih dan senyum ramah, yang setiap hari Jumat duduk di saf depan masjid. Dan setiap kali ada warga kekurangan, ia selalu jadi yang pertama mengulurkan tangan. Orang-orang menyebutnya panutan. Bahkan banyak anak muda desa yang diberi bantuan biaya sekolah olehnya, termasuk beasiswa ke pesantren dan universitas. Rumahnya berdiri megah di atas tanah yang dulunya hanya kebun bambu. Arsitekturnya khas Jawa, joglo besar dengan tiang-tiang kayu jati berukir halus, pintu gebyok kuno, dan halaman yang luas seperti alun-alun kecil. Ada 2 mobil terparkir di garasi. Satu mobil keluarga, dan satu lagi mobil mewah berwarna hitam mengilap. Tak jauh dari rumah, berdiri gudang hasil panen dan sawah yang seolah tak pernah kering air. Meskipun musim kemarau datang menghantam desa-desa tetangga, rezekinya deras seperti sungai. Gak pernah putus, kata Pak Joyo Tatua, desa yang sering dipanggil menjadi saksi pernikahan atau rapat kampung, yang membuat orang lebih heran. Kekayaan itu datang begitu cepat. Dulu, Haji Ali hanyalah petani biasa. Rumahnya kecil, tanahnya sedikit, tapi dalam waktu kurang dari 5 tahun, segalanya berubah drastis. Sawahnya bertambah, rumahnya direnovasi habis-habisan, dan anak-anaknya kuliah di luar kota. Bahkan ia bisa naik haji sampai 3 kali, dan tiap pulang dari tanah suci selalu membawa buah tangan mewah, dari sajadah Turki sampai jam tangan mahal. Orang-orang berbisik, tapi tak ada yang berani menuduh. Siapa yang berani menuduh orang sebaik itu? Apalagi kalau yang dituduh baru saja pulang dari Mekah. Yang menarik adalah, tak ada yang tahu persis kapan titik balik hidup Haji Ali dimulai. Tidak ada momen menang undian, tidak ada cerita jual tanah warisan, tidak pernah ada kabar bahwa ia menang proyek besar. Tahu-tahu saja, ia jadi kaya, barokah, kata banyak orang. Namun, sebagaimana kisah-kisah gelap yang kami ceritakan di sini, selalu ada sesuatu yang tidak terlihat. Aku sendiri pernah sekali berbicara dengan Haji Ali. Waktu itu di acara tahlilan salah satu warga. Aku duduk tak jauh darinya. Beliau menyapaku ramah, tapi entah kenapa ada sesuatu di balik matanya. Tatapannya kosong, seperti melihatku tapi tidak benar-benar memandang, seolah tubuhnya duduk di situ, tapi jiwanya entah di mana. Dan mulai dari sana, aku mulai memperhatikan. Di balik kemewahan rumahnya, ada kekosongan yang mencolok. Istrinya, Bu Hajah Marni, jarang terlihat keluar.
Wajahnya sering pucat, seperti kurang tidur. Anak-anaknya pun selalu tampak tegang, terutama anak pertamanya, Rino. Beberapa kali Rino terlihat seperti orang yang memikul beban berat, matanya sembab, tubuhnya kurus, dan langkahnya seperti orang yang ingin lari dari sesuatu. Tetangga yang tinggal di belakang rumah Haji Ali pun pernah berbisik padaku, pelan-pelan. Katanya, tiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara gamelan halus dari arah rumah itu. Padahal tak ada acara hajatan apapun. Suaranya seperti berasal dari dalam tanah. Dan anehnya lagi, ayam-ayam peliharaannya selalu mati satu persatu setiap Jumat malam. Ia mencoba pindahkan kandang, tapi kejadian itu tetap berulang, ngiras-ngirus. Ya mas, tapi rasa-rasanya ada yang gak beres sama rumah itu, katanya pelan, sambil menatapku penuh rasa bersalah. Tapi, ya siapa saya berani ngomong? Wong itu rumah haji. Semua orang berpikir begitu. Mereka mencium ada yang janggal, tapi tak satu pun berani bicara. Status sosial, titel haji, dan kedermawanan Haji Ali membuatnya seperti tokoh untouchable yang tak boleh diragukan, apalagi dicurigai. Namun, sebagaimana cahaya lampu di tengah malam, bayang-bayang akan semakin tebal. Satu demi satu keanehan mulai muncul. Dimulai dari wafatnya Bu Hajah Marni yang begitu mendadak, kata dokter puskesmas. Beliau terkena serangan jantung, tapi tubuhnya saat ditemukan berada dalam posisi sujud. Mulutnya berbuih, dan di bawah tempat tidurnya ditemukan semacam bunga setaman yang sudah layu, diletakkan di dalam mangkuk tanah liat. Lalu menyusul Rino, anak sulungnya. Kecelakaan saat mengendarai motor ke kota. Motornya terpental ke jurang, tapi tidak ditemukan bekas pengereman. Rino meninggal di tempat. Saat tubuhnya dimandikan, ada luka aneh di punggungnya, seperti bekas cakaran besar, tapi tak bisa dijelaskan asalnya oleh siapapun. Dari sanalah warga mulai takut, tapi bukan takut pada Haji Ali. Mereka justru takut akan sesuatu yang lebih tak terlihat, sesuatu yang mungkin bersemayam di balik senyum ramahnya, sesuatu yang mungkin tinggal di rumah joglo megah itu, sesuatu yang meminta balasan dari kekayaan yang selama ini dianggap berkah. Dan anehnya, Haji Ali tetap tenang. Ia tetap datang ke masjid, tetap memberi sedekah, tetap menunduk saat lewat di depan orang tua. Tapi tubuhnya semakin kurus, matanya semakin sayu, dan warna wajahnya semakin pucat dari minggu ke minggu. Seperti orang yang sedang membayar sesuatu, bukan dengan uang, tapi dengan bagian dari dirinya sendiri. Dan saat itulah seorang anak sekolah, Dava namanya, mulai mencium bahwa semuanya tidak beres. Dan apa yang ia temukan akan mengubah segalanya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus benar-benar memahami satu hal, bahwa tidak semua yang tampak berkah benar-benar datang dari langit. Kadang, sesuatu yang kita kira rezeki adalah jebakan paling tua dari dunia gelap, dan Haji Ali adalah salah satu korban dari pilihan itu. Setelah kepergian istrinya yang mendadak, suasana rumah Haji Ali berubah drastis. Tak ada lagi lantunan ayat suci dari ruang tengah. Tak ada bau harum masakan khas Bu Hajah yang biasanya tercium sampai ke jalan depan. Rumah megah itu kini terasa seperti bangunan kosong meskipun masih berpenghuni. Warga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya suasana, tapi juga getaran yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap malam, terutama menjelang tengah malam, dari arah rumah Haji Ali sering terdengar suara kursi yang ditarik, pintu berderit seperti dibuka perlahan, dan sesekali terdengar bisikan. Suara-suara itu datang dari dalam rumah, padahal lampu di setiap jendela selalu mati. Pak Dasim, tukang becak yang biasa mangkal dekat gang rumah Haji Ali, pernah hampir jatuh dari sepedanya. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, ia melihat sosok perempuan berjalan pelen-pelen di halaman rumah itu. Ia kira itu Bu Hajah, tapi saat disorot dengan senter kecil yang dibawanya, wajah sosok itu tidak terlihat, benar-benar hitam, seperti kabut berbentuk manusia, lalu menghilang di balik pintu samping rumah yang terkunci dari dalam. Keesokan harinya, Pak Dasim jatuh sakit, demam tinggi dan mengigau selama 3 hari. Dalam igauannya, ia menyebut nama Haji Ali berulang-ulang. Bahkan beberapa warga mendengarnya berkata, dia ngasih makan, tapi bukan nasi. Itu belum seberapa. Kematian kedua yang menimpa keluarga Haji Ali adalah Rino, anak sulungnya yang dikenal pendiam tapi berprestasi. Rino hendak ke kota untuk mengurus pendaftaran kerja, tapi pagi itu ia terlihat murung, matanya cekung, dan katanya semalam ia tak bisa tidur karena mendengar suara tangisan dari loteng rumah. Tangisan yang berubah menjadi suara tawa pelan. Kemudian isak seorang anak kecil yang minta tolong, namun Haji Ali hanya menepuk pundaknya dan menyuruhnya berdoa sebelum berangkat.
Siangnya, kabar itu datang. Rino mengalami kecelakaan tunggal. Modiang dikendarainya jatuh ke jurang kecil di tikungan hutan arah kota. Tak ada saksi, tak ada bekas pengereman. Tubuh Rino ditemukan tertelungkup dengan bekas luka cakaran panjang di punggung, bukan seperti akibat kecelakaan, tapi lebih mirip dicabik binatang buas. Haji Ali menangis, tapi tangisannya dingin, tanpa suara, seperti air mata yang sudah habis ditukar dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Warga makin takut. Beberapa dari mereka mulai memilih jalur lain jika harus lewat rumah itu. Bahkan warung dekat situ mulai sepi. Anak-anak dilarang bermain sore di sekitar halaman. Orang-orang mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini harga dari kekayaan Haji Ali selama ini? Namun belum ada yang berani bicara toreng-terengen. Kecuali satu orang. Dava, anak SMA kelas 2 yang tinggal di ujung jalan dekat gang rumah. Haji Ali, ia bukan dukun, bukan ustadz, tapi rasa penasarannya melebihi rasa takut. Siapapun di desa itu, ia mulai mencatat semua kejadian. Suara-suara aneh waktu-waktu kejadian. Siapa saja yang pernah mendengar atau melihat sesuatu. Dava juga pernah melihat hal aneh sendiri. Malam Jumat Kliwon, saat sedang lewat sepulang mengaji, ia menoleh ke rumah Haji Ali karena mendengar suara pintu terbuka pelan. Di sana, ia melihat sosok tinggi kurus berdiri di balik jendela lantai 2. Tapi anehnya, jendela itu adalah jendela kamar Rino, yang sejak kematiannya dikunci dari luar. Dan yang lebih menyeramkan, sosok itu tidak hanya berdiri diam. Ia melambaikan tangan ke arah Dava. Lambaian pelan, seperti mengajak atau memperingatkan. Dava lari malam itu, tapi rasa takutnya berubah menjadi tekad. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sangat salah, dan jika tidak ada yang berani mengungkapnya, mungkin memang dia yang harus melakukannya. Di saat yang sama, Haji Ali mulai jarang terlihat. Ia lebih sering mengurung diri di dalam rumah. Beberapa warga yang berani mengintip dari sela pagar melihatnya duduk di tengah halaman, sendirian, menghadap ke arah sumur tua yang tak pernah digunakan. Mulutnya komat kamit, tapi tak terdengar ayat-ayat suci. Justru terdengar bahasa yang tak dikenal. Bahasa yang bukan dari bumi ini. Dan dari saat itu, Dava mulai menyelidiki asal mula rumah itu dan apa sebenarnya yang pernah dilakukan Haji Ali di masa lalu. Tapi ia tidak tahu bahwa sekali membuka pintu rahasia ini, ia tak akan bisa menutupnya kembali. Namanya Dava Ramadan, anak SMA kelas 2 di salah satu sekolah negeri di kecamatan. Dari luar dia tampak seperti remaja biasa. Rambut agak gondrong, celana hitam pensil, dan sering kelihatan main catur atau rebahan di pos ronda. Tapi, di balik itu, Dava punya satu kebiasaan yang membuatnya berbeda dari teman-temannya. Dia sangat tertarik dengan hal-hal gaib. Sejak kecil, Dava sudah suka membaca buku-buku tua tentang ilmu hikmah, kisah mistis Nusantara, sampai naskah kuno, warisan kakeknya yang dulu seorang modin desa. Ia juga suka mendengarkan cerita orang tua tentang pesugihan, tumbal, dan makhluk gaib penjaga kekayaan. Tapi baginya, semua itu hanya dongeng. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Malam itu, Dava pulang dari masjid lebih malam dari biasanya. Ia mengantar temannya yang sakit dan kembali melewati jalan gang sempit dekat rumah Haji Ali. Seperti biasa, rumah itu gelap, sunyi, dan pekarangan depannya hanya diterangi lampu temaram dari warung sebelah. Tapi malam itu, Eda yang lain dari jendela loteng, terlihat cahaya merah redup, seolah lilin menyala di dalamnya. Dan sesosok bayangan berdiri diam, menatap keluar. Sosok itu tinggi, kurus, dan wajahnya tidak jelas. Tapi yang membuat bulu kuduk Dava berdiri, sosok itu tidak memijak lantai. Ia melayang, mengambang. Dava tak bisa tidur malam itu. Dan sejak kejadian itu, ketertarikannya pada rumah Haji Ali berubah menjadi obsesi. Esok harinya, ia mulai mencatat jam berapa suara-suara muncul. Siapa saja yang pernah melihat penampakan, hari kematian anggota keluarga Haji Ali, dan perubahan sikap warga sekitar. Ia bahkan menggambar denah kasar rumah tersebut. Berdasarkan pengamatannya dari luar, letak jendela, pintu samping, sumur tua, dan loteng tempat cahaya merah itu pernah muncul. Dava kemudian pergi ke perpustakaan desa, tempat yang jarang dikunjungi orang. Di sana ia menemukan buku tua berjudul Tumbal Kaya, Tradisi Pesugihan di Jawa. Buku itu ditulis oleh seorang antropolog tahun 1973 yang sempat meneliti daerah Pegunungan Selatan, daerah di mana konon perjanjian-perjanjian jaib dilakukan dengan ritual tertentu. Di dalamnya, Dava membaca sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tumbal keturunan adalah salah satu bentuk pesugihan yang paling ditakuti. Si pelaku akan diberikan kekayaan besar dengan syarat.
Dalam setiap generasi, akan ada nyawa dari garis keturunan yang harus dikorbankan secara berurutan. Jika tidak diberikan, maka penagih akan datang mengambil paksa. Dan seringkali melibatkan makhluk-makhluk penjemput yang menyamar sebagai anggota keluarga. Dava menutup buku itu perlahan. Tangannya gemetar. Semua cocok. Kematian istri Haji Ali, Rino, dan anak keduanya yang kini mulai sering sakit dan mengalami mimpi buruk. Beberapa malam kemudian, Dava nekat. Ia menyelinap ke pekarangan rumah Haji Ali setelah maghrib. Ia tidak masuk rumah, hanya mengamati dari balik pohon mangga di samping pagar belakang. Di sana, ia melihat Haji Ali berdiri menghadap sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Di sekeliling sumur itu, terdapat lingkaran tanah yang terlihat seperti bekas dibakar. Dan di dalam lingkaran itu, ada 3 ekor ayam hitam yang mati, kepala mereka terpenggal, dan darahnya mengalir ke arah mulut sumur. Haji Ali berdiri kaku, tangannya membawa sesuatu seperti kitab lusuh, dan dari mulutnya terdengar suara-suara, bukan bahasa Arab, bukan pula bahasa Jawa, tapi sesuatu yang kasar, berat, dan membuat kepala Dava terasa nyeri seperti ditusuk. Seketika tubuh Dava lemas, ia hampir jatuh, tapi berhasil menahan diri. Ia kabur malam itu dengan napas memburu, jantung seakan mau meledak, dan yang lebih mengerikan, saat ia sampai di rumah, ia menemukan selembar daun pisang di depan pintunya. Di atasnya terletak koin kuno dan bulu ayam hitam. Dava tahu itu bukan peringatan biasa. Itu pesan. Malamnya, ia mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di halaman rumah Haji Ali, tapi langit merah dan seluruh rumah itu terbakar. Dari bab api keluar sosok-sosok hitam. Mereka menangis. Mereka berteriak, tapi bukan minta tolong. Mereka menyeret tubuh satu persatu dari dalam rumah. Dava terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi satu hal pasti, keluarga Haji Ali dalam bahaya. Dan lebih dari itu, jika tidak ada yang menghentikan, seluruh desa bisa menjadi korban. Namun pertanyaannya, siapa yang akan percaya pada seorang anak SMA? Siapa yang mau mendengarkan kisah aneh dari anak muda yang dianggap hanya suka hal-hal aneh? Dava sadar, ia harus menemukan bukti lebih dalam. Dan tanpa ia sadari, langkahnya sudah masuk terlalu jauh ke dalam kegelapan. Setelah malam itu, setelah Dava melihat ayam mati di lingkaran tanah bakar dan Haji Ali berdiri memanggil sesuatu dari balik sumur tua, suasana desa Karangsari berubah drastis. Angin yang dulu semilir, kini terasa dingin dan berat, seperti mengandung bisikan yang tak terdengar. Burung-burung gagak mulai sering terlihat bertengger di atap rumah Haji Ali. Gang rumah itu mulai terasa seperti lorong kematian. Seorang pedagang sayur, buati, yang biasa lewat sana saat subuh, pernah jatuh pingsan di depan gerbang Haji Ali. Saat siuman, ia menangis tanpa henti. Katanya, ia melihat seorang anak kecil duduk di tangga depan rumah itu. Tubuhnya penuh darah dan matanya putih kosong. Anak itu melambai ke saya, Bu. Tapi wajahnya kayak habis ditarik-tarik, mulutnya sobek sampai pipi. Ucapnya dengan suara bergetar. Bu, Wati tak pernah jualan lagi di gang itu. Dan kejadian-kejadian aneh mulai merambah ke rumah-rumah sekitar. Di malam Jumat, Pak Darman, tetangga 2 rumah dari Haji Ali, terbangun karena mendengar suara orang berjalan di atapnya. Awalnya pelan, tapi lama-lama seperti berlari bolak-balik. Saat ia keluar dan menyorotkan senter ke atap, ia melihat telapak kaki menggantung di ujung genteng. Seolah ada seseorang yang berdiri di atasnya, tapi tidak ada tubuhnya. Hanya kaki. Pak Darman jatuh sakit 3 hari setelahnya. Ia tak bisa berbicara. Matanya hanya menatap langit-langit. Siap, ada yang terus dilihatnya, tapi tak bisa ia ungkapkan dengan kata. Sementara itu, di rumah Haji Ali sendiri, hal-hal ganjil makin nyata. Lampu rumah sering berkedip sendiri. Jendela terbuka tanpa sebab, meski tak ada angin. Suara kursi ditarik, langkah kaki, bahkan suara pintu dibanting terdengar tiap malam. Tapi yang paling menakutkan adalah suara tangisan dari sumur. Tangisan itu lirih, seperti suara perempuan. Kadang terdengar seperti suara Bu Hajah yang sudah meninggal. Kadang terdengar suara anak kecil memanggil nama ayahnya. Abi, Abi. Kenapa aku di sini? Dingin sekali, Bi. Tapi saat dicek, sumur itu kering. Tak ada air, hanya lubang hitam dalam dan bau besi yang menyengat seperti darah. Dava yang terus mencatat kejadian, mulai menghubungkan semuanya. Dari buku-buku tua yang ia pelajari, ia menyadari bahwa semua tanda ini adalah bagian dari ritual pesugihan dengan tumbal berlapis. Sebuah perjanjian kuno di mana tidak hanya nyawa manusia dijadikan persembahan,
tapi juga jiwa mereka dikunci dan dijadikan pelayan makhluk yang memberi kekayaan. Dengan kata lain, arwah Bu Hajah dan Rino belum benar-benar tenang. Dan itu belum semuanya. Dava mulai mengalami gangguan di rumahnya sendiri. Buku-buku miliknya sering jatuh sendiri dari rak. Cermin kamarnya tiba-tiba retak, meski tidak terbentur. Bahkan ibunya pernah melihat sosok tinggi, berdiri diam di dapur saat dini hari. Sosok hitam, tanpa wajah, tapi dengan leher panjang dan rambut menjuntai hingga lantai. Puncaknya, Dava bermimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam rumah Haji Ali. Tapi rumah itu dalam keadaan terbakar pelan. Dinding-dindingnya berlumur darah, dan di pojok ruangan selalu ada sosok makhluk tinggi dengan kepala seperti kerbau, tanduk besar, dan mata menyala merah. Makhluk itu memegang rantai, dan di ujung rantai terikat tubuh-tubuh yang meronta. Wajahnya adalah wajah keluarga Haji Ali di malam ke-7. Makhluk itu menunjuk Dava dan berkata dengan suara berat yang tidak manusiawi, "Jangan ikut campur, anak manusia, atau kau yang berikutnya." Dava terbangun sambil memekik. Keringat membasahi tubuhnya. Tapi ayah tahu, sudah tak bisa mundur. Gangguan bukan hanya menghantam rumah dan warga, tapi mulai menuntut darah. Anak kedua Haji Ali, Fadil, yang masih SMA, mulai kesurupan di sekolah. Ia berteriak menyebut nama-nama keluarganya yang telah meninggal. Di tengah kelas, ia mencakar wajahnya sendiri sambil tertawa seperti orang gila. Matanya putih, dan ia menggumamkan kalimat yang tak satu pun bisa dimengerti. Guru agama di sekolahnya mencoba membaca ayat suci, tapi Fadil justru muntah darah. Hitam. Dari mulutnya keluar serangga kecil, seperti semut dan ulat tanah. Sekolah gempar. Fadil dilarikan ke rumah sakit, tapi hasil medis menunjukkan tidak ada yang salah dengan tubuhnya saat itu. Satu-satunya orang yang percaya ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Hanyalah Dava. Ia sadar, semua ini bukan cuma soal kekayaan dan tumbal, tapi soal jiwa yang dikunci dalam dunia hitam dan perjanjian yang belum tuntas. Jika tidak segera dihentikan, bukan hanya keluarga Haji Ali yang jadi korban, tapi siapapun yang ada di sekeliling rumah itu, dan mungkin seluruh desa. Namun, bagaimana mungkin seorang anak sekolah melawan kekuatan yang selama ini hanya hidup di balik tabir gelap dunia? Jawabannya, ia tidak sendirian. Tuhan tidak tidur. Dan di saat bayang-bayang semakin tebal, cahaya mulai mencari jalan masuk. Setelah melihat penampakan, mendengar tangisan dari sumur, dan mimpi buruk yang seolah menyampaikan pesan dari dunia lain, Dava tahu, ini bukan waktu untuk diam. Kalau tak ada orang dewasa yang berani bergerak, maka dia, seorang pelajar SMA, akan mulai menelusuri sendiri apa sebenarnya yang telah dilakukan Haji Ali. Dava mulai dari tempat yang paling masuk akal. Perpustakaan tua di belakang kantor desa. Di sana, ia mencari buku-buku lama tentang budaya mistis, pesugihan Jawa, dan mitos-mitos dari lereng Gunung Lawu sampai Laut Selatan. Dari satu buku berdebu berjudul Serat Lelaku Sukma Tumbal, Dava membaca deskripsi ritual pesugihan yang cocok dengan apa yang ia saksikan pada perjanjian Sodona warisan darah. Kekayaan akan diberikan secara terus-menerus. Namun tumbal harus berasal dari darah daging pelaku sendiri. Jika tumbal tidak tersedia, roh penuntut akan mengambil jiwa paksa. Biasanya dimulai dari pasangan, lalu anak-anak, lalu menantu. Dan jika tak dipenuhi, desa sekitar bisa terkena dampak, gagal panen, penyakit gaib, atau teror makhluk penagih. Dava mencatat semuanya. Tapi yang membuatnya merinding, di buku itu ada gambar lambang pusaran dengan 3 garis silang mengarah ke sumur. Mirror symbol. Samar yang ia lihat di belakang rumah Haji Ali dilukis dengan tanah merah. Samar dan seperti tak terlihat jelas oleh mata biasa. Kecuali yang peka semakin hari, tekad Dava makin kuat. Ia mulai mengumpulkan informasi dari warga. Diam-diam, ia ngobrol dengan Pak Karto Manton Hansip yang pernah berjaga saat rumah Haji Ali dibangun pertama kali. Pak Karto mengaku pernah melihat sesuatu yang ganjil waktu itu. Sebuah kotak kayu kecil berwarna hitam pekat, dibungkus kain mori, dikubur di bawah pondasi tiang tengah rumah. Saat itu, tukang yang menggali pun sempat pingsan karena mencium bau busuk dari dalam tanah. Saya tanya waktu itu, Pak Haji bilang itu cuma peninggalan neneknya. Tapi matanya, Masya Allah, kayak bukan manusia waktu jawab, kata Pak Karto dengan suara gemetar. Dava mencatat semuanya, lalu mencoba masuk lebih jauh. Suatu malam, saat warga desa pergi ke pengajian umum di Balai RW, Dava menyelinap ke halaman belakang rumah Haji Ali. Ia tahu itu gila,
tapi dorongan dari mimpi-mimpinya makin kuat. Ada sesuatu yang menuntunnya, suatu panggilan, seolah ada jiwa yang ingin dibebaskan. Di belakang rumah, di dekat sumur tua, Dava menemukan batu bata berlubang. Seperti ventilasi, ia mengintip, dan yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Di dalam rumah, tepatnya di ruangan kecil bawah loteng, ada meja bundar dengan 3 lilin merah menyala. Di atasnya tergeletak foto-foto keluarga Haji Ali, tapi semua wajah di foto itu sudah dicoret dengan darah. Di sampingnya, ada boneka jerami dengan potongan rambut manusia diikatkan di lehernya, dan beberapa tulisan aksara Jawa kuno ditulis di kulit kambing kering. Yang paling mengerikan adalah sebuah kotak kayu, terbuka sedikit, memperlihatkan sesuatu di dalamnya yang mirip jari manusia yang sudah menghitam. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah sumur. Dava menoleh. Angin itu tak biasa, berputar di satu titik, dan dari lubang sumur terdengar suara berat. "Jangan ganggu, ini bukan urusanmu." Dava kabur malam itu. Tapi sebelum pergi, ia sempat mengambil satu lembar kertas yang terbang tertiup angin. Dari dekat batu bata berlubang itu, SOTD book, ternyata itu adalah salinan perjanjian dengan darah sebagai tintanya. Tertulis di bagian bawah, "Dari darahku aku beri, dari anakku aku lunasi, dari dagingku aku korbankan, jangan berhenti sampai 7. Dan tertulis nama saksi, gaib, Mbah Setra, penjaga sumur tua. Keesokan harinya, Dava menemui Pak Ustadz Mukri, guru ngajinya sejak kecil. Awalnya Ustadz tak percaya, tapi saat Dava memperlihatkan lembaran kertas itu, wajah sang Ustadz langsung pucat. Ia menyebut itu sebagai naskah ikrar pesugihan yang tak bisa dibakar, tak bisa dihanyutkan, dan hanya bisa diputus lewat pemutusan perjanjian secara langsung di hadapan makhluk yang menjadi mediatornya. Dengan kata lain, untuk menghentikan Samuel, seseorang harus menghadapi makhluk yang menjadi perantara perjanjian pesugihan, Haji Ali, Mbah Setra. Dan itu bukan tugas orang biasa, tapi Dava tidak mundur. Ia sadar, jalan ini mungkin tak bisa ia lalui sendiri. Namun, ia tahu satu hal, jika ia berhenti sekarang, satu nyawa lagi dari keluarga Haji Ali akan hilang. Dan mungkin korban berikutnya bukan dari keluarganya, tapi dari siapa saja, termasuk dirinya. Setelah menemukan lembaran naskah kutukan, simbol darah, dan sisa ritual aneh di balik rumah Haji Ali, Dava tahu satu hal, waktunya sudah sangat mepet. Dalam naskah itu tertulis jelas, tumbal darah harus lunas sampai 7. Dari kejadian, Dava sudah mencatat, Bu Haja Marni, istri Haji Ali, meninggal mendadak. Rino, anak sulung, tewas di tikungan jurang. Pak Bowo, menantu, terkena serangan jantung mendadak di halaman rumah. Dan kini, giliran Fadil, anak kedua Haji Ali, tanda-tandanya sudah muncul. Sejak sebulan lalu, Fadil mulai berubah. Ayah yang biasanya ceria dan aktif di sekolah, mendadak menjadi pendiam, sering melamun, dan beberapa kali ditemukan tidur di kelas sambil menangis. Teman-temannya mengatakan, Fadil sering bicara sendiri. Ia seolah mengobrol dengan seseorang yang tak terlihat. Guru BK pernah menangkapnya sedang menggambar sesuatu di buku tulis. Lingkaran merah besar, di tengahnya gambar sumur dengan tulisan aksara aneh. Dan pada malam Jumat Kliwon, saat azan, Isya berkumandang, Fadil tiba-tiba menghilang. Seluruh rumah geger. Haji Ali mencarinya ke seluruh sudut rumah, berteriak panik, tapi tak ada jawaban. Beberapa warga ikut membantu. Mereka menyisir kebun belakang, sawah, hingga jalan desa. Hingga sekitar pukul 2 dini hari, suara lolongan anjing terdengar panjang. Disusul teriakan dari arah sumur tua di belakang rumah. Tubuh Fadil ditemukan dalam posisi menggantung terbalik, kepalanya di bawah, kakinya diikat dengan kain kafan tua di pinggir sumur. Matanya terbuka, tapi kosong. Dari hidung dan mulutnya mengalir darah kehitaman. Di dadanya tertulis dengan arang, "Tumbal keempat, desa panik." Polisi datang, tapi hanya bisa mengaitkan kejadian ini sebagai bunuh diri karena tekanan keluarga. Tak ada penjelasan medis yang bisa diterima akal. Dan yang lebih misterius, bekas ikatan pada kakinya tidak menunjukkan simpul buatan manusia. Sejak kejadian itu, Haji Ali menghilang dari pandangan. Rumahnya tertutup rapat. Bahkan saat jenazah Fadil disalatkan, ia tidak tampak. Warga hanya melihat jendela lotengnya terbuka, dan tirai putih bergerak seperti ada seseorang mengintip dari dalam. Dava yang mendengar kabar ini hanya bisa menahan gemetar. Ia merasa bersalah, tapi sekaligus makin yakin bahwa perjanjian pesugihan ini masih aktif. Dan jika tidak dihentikan, tumbal ke-5, ke-6, dan ke-7 akan menyusul.
Malamnya Dava tertidur dalam kelelahan dan dilanda ketakutan. Tapi yang datang kepadanya bukan mimpi biasa. Dalam mimpi itu, Dava berdiri di tengah padang ilalang, hitam, langit gelap, tanpa bintang. Di depannya berdiri rumah joglo, besar, rusak, berdarah, atapnya runtuh, dan dari sela-sela papan lantai keluar tenggen-tenggen yang meronta. Mereka menangis, merintih, memanggil nama Abi. Abi, jangan kami lagi. Lalu pintu rumah terbuka sendiri, dan dari dalamnya muncul sosok Haji Ali. Tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi. Matanya hitam, mulutnya robek hingga pipi, dan kulitnya piko-pika seperti tanah kering. Ia membawa sesuatu di tangannya. Sebuah kitab dengan tali darah mengalir darinya. Haji Ali mendekat, lalu berbicara dengan suara dalam dan menggema. Aku tak pernah niat menyakiti mereka, tapi perjanjian sudah diteken. Dia yang memberi, menagih. Aku hanya ingin kaya. Hanya itu. Tapi dia minta anak-anakku, istriku. Di belakang Haji Ali, muncul makhluk raksasa, bertubuh hitam, matanya merah menyala, dengan rantai besi besar di tangannya. Rantai itu terhubung ke kaki keluarga Haji Ali, yang berjalan seperti mayat hidup. Mereka dikit diseret. Salah satu dari mereka, Fadil, menatap Dava dan berteriak, "Selamatkan kami, putuskan ikatan ini." Lalu makhluk itu menunjuk Dava dan berkata dengan suara menggelegar, "Kau yang melihat terlalu jauh, maka kau akan jadi milikku juga." Dava terbangun dengan nafas memburu. Kamarnya dingin luar biasa, tapi lebih mengejutkan, di tangannya ada luka gores kecil, membentuk simbol yang mirip seperti yang ia lihat di dinding rumah Haji Ali. Tanda perjanjian itu bukan mimpi biasa, itu pesan. Dan dari situ Dava sadar, mimpi-mimpinya bukan sekadar gangguan, tapi penglihatan, sebuah pertanda bahwa dunia gaib kini sudah benar-benar masuk ke dalam hidupnya. Ia sudah ditandai, tapi ia juga tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, jika tidak ada yang menghentikan perjanjian itu, maka bukan hanya keluarga Haji Ali yang akan binasa. Desa Karangsari akan menjadi ladang tumbal, dan makhluk penagih itu akan terus memanen jiwa-jiwa baru. Malam itu, langit desa Karangsari begitu gelap. Tak ada bulan, tak ada bintang, hanya suara jangkrik dan desir angin aneh yang membawa bau busuk seperti daging terbakar. Dava berdiri di depan rumah joglo tua milik Haji Ali, Tengen Dadayeng. Di tangannya, ia membawa satu benda, lembaran perjanjian darah yang pernah ia temukan di balik rumah. Di lehernya tergantung tasbih milik almarhum kakeknya. Katanya, tasbih itu dulu pernah dipakai meruqyah orang kerasukan. Ia tak tahu pasti kenapa malam ini terasa berbeda. Hanya satu hal yang ia tahu, inilah waktunya. Konfrontasi tak bisa ditunda. Setelah kematian Fadil, desa makin mencekam. Warga memilih diam, takut, dan Haji Ali menghilang dari peredaran. Rumah itu tak pernah dibuka, tapi Dava tahu ia masih di dalam. Tahu, sesuatu yang menyerupainya masih bersemayam di balik dinding-dinding joglo itu. Dengan hati-hati, Dava mendorong pintu pagar besi yang berderit panjang. Suara gesekannya seperti jeritan. Ia berjalan perlahan ke teras depan. Semua jendela tertutup, rapat, tapi pintu utama tidak terkunci, seolah memang sudah ditunggu. Ruang tamu gelap dan berdebu. Lantai keramiknya retak di beberapa tempat. Bau kemenyan bercampur darah tercium samar. Di dinding tergantung foto-foto keluarga Haji Ali, tapi semua wajah di dalamnya mengerut dan terbakar sebagian. Langkah Dava terhenti saat mendengar suara. "Akhirnya kau datang juga." Dari balik tirai ruang tengah, Haji Ali muncul. Tapi wajahnya bukan lagi wajah seorang haji. Mata putihnya kosong, kulitnya pucat keabuan. Urat-urat biru menonjol di pelipis, dan tangannya menggenggam kitab tua berwarna hitam. Dava mematung, tapi ia menatap langsung ke mata Haji Ali. "Saya tahu, Pak Haji, semua ini bukan lagi soal dunia ini, soal jiwa. Ini tentang keluarga. Bapak, tentang istri dan anak-anak Bapak yang dijadikan tumbal. Bapak harus menghentikannya." Haji Ali tersenyum miring. "Kaku, sakit. Kau pikir aku tak mau berhenti? Sejak aku kehilangan Marni, aku sudah menyesal. Tapi penyesalan tidak membatalkan perjanjian. Mereka menagih. Mereka tidak akan pergi sampai 7 tumbal diberikan." "Siapa mereka?" tanya Dava. Haji Ali menunduk. Suaranya berubah, lirih, lalu menggemuruh. "Basetra, penjaga sumur, penampung tumbal. Dia yang memelihara kekayaanku, dan aku membayar dengan darah." Dava maju satu langkah. Ia mengangkat lembaran naskah kutukan. "Ini bisa dihentikan. Saya sudah baca.
perjanjian bisa diputus. Tapi Bapak harus berani menantangnya. Di tempat semua ini bermula, sumur tua, Haji Ali menatap Dava, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau aku lawan, dia akan ambil semuanya. Aku mungkin mati, tapi aku sudah lihat. Aku tak bisa tidur. Setiap malam aku mendengar suara Rino. Aku lihat Marni duduk di pojok kamar, menatapku dengan mata hitamnya. Mereka minta aku membebaskan mereka. Tapi aku takut, nak. Aku takut. Dava menatap tajam. Lebih baik mati sebagai penebus daripada hidup sebagai pengkhianat keluarga sendiri. Mata Haji Ali berkaca-kaca. Air matanya mengalir. Dan malam itu, dua orang, seorang haji tua yang terjerat perjanjian, dan seorang anak SMA yang nekat melawan kegelapan, berjalan bersama ke belakang rumah, menuju sumur tua. Di sekitar sumur, tanah retak membentuk lingkaran. Di sekelilingnya, terbakar bekas dupa. Saat mereka mendekat, suara angin berubah, seperti bisikan ribuan suara. Lalu, tanah berguncang pelan. Dari dalam sumur, muncul asap hitam tebal. Dan perlahan, sosok tinggi besar muncul dari dalamnya. Makhluk itu mengenakan jubah kelam, matanya merah, di lehernya tergantung kalung tulang. Wajahnya samar, seperti kumpulan wajah-wajah orang mati. Di tangannya tergenggam rantai besi berlumuran darah. Haji Ali, sudah saatnya kau lunasi bagianmu. Dava berdiri di depan Haji Ali. Ia menggenggam tasbih dan membaca ayat-ayat pelan, meski seluruh tubuhnya gemetar. Kau, bocah manusia, tak tahu apa-apa. Mau ikut campur urusan dunia kami? Dava mengangkat naskah kutukan yang sudah dilipat dengan darah. Perjanjian ini tidak sah jika dilanggar batas. Kau ambil jiwa tak bersalah. Kau menjerat keluarga. Aku minta ini dihentikan. Sekarang, makhluk itu tertawa. Angin berputar semakin kencang. Tanah di sekitar mereka mulai retak. Dari sumur, tangan-tangan keluar, menyeret bayangan tubuh-tubuh Bu Hajah, Rino, Fadil. Tapi mata mereka kosong. Mulutnya hanya berbisik, lepaskan kami. Dan saat itu, Haji Ali menjatuhkan diri ke tanah. Ia menengadah, ambil aku. Ambil saja aku, tapi bebaskan mereka. Bebaskan keluargaku. Makhluk itu mengangkat rantai tinggi-tinggi. Tapi, rantai itu terbakar. Cahaya putih meledak dari dalam sumur. Doa Dava, air mata Haji Ali, dan keberanian di tengah kegelapan menjadi cahaya yang menolak perjanjian. Makhluk itu menjerit, tubuhnya menghitam, lalu pecah jadi abu. Sumur tua runtuh, suasana sunyi, lalu tubuh Haji Ali jatuh perlahan ke tanah. Iya, sesetnya. Wajahnya damai untuk pertama kali. Apakah semuanya berakhir? Belum sepenuhnya. Tapi malam itu, satu hal jelas, perjanjian darah telah diputus, dan seorang anak sekolah dengan keberanian dan keimanan telah menghentikan lingkaran setan yang hampir menghancurkan satu generasi. Setelah malam penuh konfrontasi antara Dava dan Haji Ali dan hancurnya makhluk penagih Mbah Setra dalam cahaya spiritual, semua seolah selesai, tapi ternyata belum. Sumur tua di belakang rumah Haji Ali memang runtuh, tapi justru dari situlah muncul sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan makhluk, tapi amukan dari dunia gaib yang terusik karena satu hal belum disadari. Dava, ritual pesugihan yang dilakukan Haji Ali bukan hanya sekali, tapi bagian dari 7 tahap, dan ia baru menghentikan tahap keempat. Malam itu, angin panas bertiup dari arah barat. Langit mendung, bukan biasa, tapi berwarna merah darah. Desa Karangsari gelap total, listrik padam serentak tanpa sebab jelas, dan dari berbagai penjuru desa. Warga mulai melihat hal yang sama. Sosok-sosok hitam berjalan pelan dari arah kebun belakang rumah Haji Ali, berwajah datar. Tubuhnya transparan, seperti kabut. Tapi mereka menatap satu persatu rumah warga. Sebagian menangis, sebagian hanya berdiri, seolah mencari tubuh untuk ditumpangi. Ustadz Mukri, yang membantu Dava selama ini, segera menyadari, ini bukan penampakan biasa. Ini balasan dari perjanjian yang diinterupsi. Mbah Setra memang kalah, tapi portalnya belum tertutup, dan arwah yang tertahan belum dilepaskan secara tuntas. Di saat yang sama, Dava jatuh pingsan. Ia bermimpi, atau lebih tepatnya, ditarik masuk ke dunia lain. Dalam mimpi itu, ia berada di balairung besar, dikelilingi 7 singgasana batu. Di setiap singgasana, duduk sosok berjubah hitam. Mereka tak bersuara, tapi satu di antaranya duduk di singgasana tengah berbicara. Kau menyentuh perjanjian yang bukan milikmu. 7 tahap pesugihan, 7 tumbal, 7 gerbang. Kau menghentikan 1, tapi sisanya masih menunggu. Dava berusaha menjawab,
tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa memandang ke sekeliling. Di belakang para sosok itu, terlihat ribuan arwah manusia. Terikat, menangis, menjerit. Ada anak-anak, ada perempuan tua, ada bayi, bahkan janin. Mereka semua korban, tumbal dari seluruh penjuru tanah Jawa dari ratusan tahun lalu. Daffa menyadari, yang dihadapinya bukan hanya milik Haji Ali. Ini adalah jaringan pesugihan leluhur dengan penjaga, kontrak, dan lapisan dimensi yang rumit. Tiba-tiba, dari atas langit, muncul cahaya kemasan, dan sosok berjubah putih turun perlahan. Wajahnya tertutup sorban, tapi suaranya bergema. Anak ini bukan pewaris, ia pembebas. Jika kalian ingin perjanjian ditegakkan, tantang dia di dunia nyata, jangan di tempat ini. Cahaya itu menyelimuti Daffa, dan ia terbangun. Napasnya terengah-engah. Terengah-engah, tubuhnya panas, tapi hatinya terasa ringan. Ustadz Mukri dan beberapa warga membacakan doa-doa di sekelilingnya. Dan tepat saat itu, dari belakang rumah Haji Ali, terdengar denting lonceng besi. Suara yang hanya terdengar saat gerbang alam gaib terbuka. Seketika, seluruh rumah Haji Ali terbakar dari dalam. Tapi tak ada api, hanya cahaya merah menyala. Dari dalam rumah, muncul sosok arwah warga. Haji Ali, mereka berjalan pelan, tersenyum ke arah Daffa, lalu lenyap dalam cahaya putih. Tapi dari balik puing-puing rumah, muncullah makhluk terakhir. Lebih besar, lebih tua dari Mbah Setra. Sosok hitam raksasa dengan mulut vertikal, dari perut hingga dagu. Ia mengaum, "Kau belum selesai, anak manusia. Kami ada di mana-mana. Kau mungkin menyelamatkan satu keluarga, tapi kami telah memetik ribuan." Daffa menggenggam tasbihnya dan membaca kalimat, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Tiba-tiba langit bersinar, dan suara azan menggema entah dari mana. Makhluk itu meleleh pelan-pelan. Tanah di sekitar rumah Haji Ali merekah, lalu menutup seperti tak pernah terbuka. Ritual telah selesai. Intervensi gaib telah terjadi. Tapi ini baru permulaan. Desa Karangsari akhirnya diam. Angin berhenti meniup dari arah sumur tua. Rumah Haji Ali, yang sebelumnya menjadi pusat kegelapan, kini hanya puing hangus yang ditinggalkan cahaya merah pekat. Api tak pernah ditemukan, tapi semua warga tahu sesuatu telah terbakar habis di sana. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Malam ketika Daffa berhasil mematahkan kekuatan pesugihan Haji Ali, cahaya langit berubah. Awan hitam yang menyelimuti desa selama berbulan-bulan perlahan memudar. Binatang-binatang yang sempat menghilang kembali terdengar. Yum berkekok, kucing-kucing kembali melintas. Namun, yang paling terasa bukan suara atau cahaya, melainkan kelegaan di dada setiap warga. Satu beban besar yang tak terlihat telah terangkat dari seluruh desa. Warga yang sebelumnya terdiam dan membisu karena ketakutan mulai membuka suara. Mereka bercerita bahwa selama berbulan-bulan, mimpi mereka selalu dipenuhi suara tangisan dari dalam tanah. Mereka sering melihat bayangan berjalan di belakang mereka, dan beberapa dari mereka bahkan mengaku berbicara dengan anggota keluarga Haji Ali yang sudah meninggal. Tanpa sadar semua itu berhenti malam itu. Tapi kemenangan tidak datang tanpa harga. Haji Ali ditemukan pagi harinya, terbaring di samping puing sumur. Tubuhnya tak terluka, wajahnya bahkan tampak tenang, seperti orang tidur dalam damai. Di tangannya tergenggam tasbih milik Daffa yang telah patah satu biji, dan di dada bajunya tertempel secari kertas. Mereka sudah bebas, tapi aku tak pantas hidup. Haji Ali dikuburkan dengan sederhana, tanpa upacara besar. Sebagian menolak hadir, tapi Daffa dan Ustadz Mukri ikut mengiringi sampai liang lahat. Dan saat tanah terakhir ditimbun, burung-burung putih beterbangan di langit. Padahal tidak pernah ada burung seperti itu di Karangsari sebelumnya. Mereka tahu kudekat telah pecah. Namun, semua itu menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah benar perjanjian itu benar-benar hancur, atau hanya tertidur? Daffa sendiri tak tidur nyenyak selama 2 pekan setelah kejadian itu. Meskipun gangguan sudah berhenti, ia masih bermimpi. Tapi bukan mimpi buruk, justru sebaliknya. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di tepi sebuah padang rumput hijau. Di kejauhan, ia melihat sosok Rino dan Fadhil melambaikan tangan, tersenyum damai. Di belakang mereka berdiri Bu Hajah Marni, mengenakan mukena putih. Don Terik, Haji Ali, menunduk dan menyatukan kedua tangannya ke dada, seolah mengucapkan maaf. Lalu semuanya perlahan memudar, menyatu dengan cahaya. Daffa percaya, mereka telah sampai. Tidak semua cerita mistis harus berakhir dengan kekalahan. Terkadang, meski kelam, akhir dari sebuah perjanjian gelap bisa dihancurkan oleh niat baik dan keberanian.
Namun, kisah ini menjadi peringatan abadi bagi siapapun yang haus harta dan lupa bahwa setiap kesepakatan dengan kegelapan ada harganya. Dan harga itu bukan selalu uang, kadang jiwa, kadang darah, kadang keluarga sendiri. Desa Karangsari tampak tenang. Tapi itu hanya di permukaan. 3 bulan setelah kematian Haji Ali dan pecahnya kutukan pesugihan, warga mulai melupakan. Mereka kembali bertani, berdagang, membangun. Rumah Haji Ali yang terbakar kini rata dengan tanah. Beberapa orang mengatakan tanah itu terkutuk, tapi pemerintah desa justru berencana membangun pos ronda di atasnya. Ironis, namun hanya satu orang yang tak bisa tenang. Dava. Sejak malam konfrontasi itu, hidupnya tak lagi sama. Ia dihormati, diam-diam, disegani karena keberaniannya. Tapi tak banyak yang tahu, ia masih diganggu. Tidak dengan penampakan, tapi dengan rasa. Setiap malam Jumat, Dava merasakan hawa dingin di belakang tengkuk. Setiap lewat tanah bekas rumah Haji Ali, ia mendengar sesuatu bergumam pelan. Tak jelas, tapi konsisten. Belum selesai. Belum selesai. Ia juga sering melihat bayangan anak kecil berdiri di bawah pohon hitam yang tumbuh di bekas sumur. Anak itu selalu membelakanginya. Diam, tak bergerak. Tapi setiap kali Dava mendekat, anak itu menghilang. Lalu suatu hari, datanglah keluarga baru ke Karangsari. Pasangan muda, mobil mewah, koper basah, dan satu anak kecil berusia 5 tahun. Laki-laki, mengenakan kalung besi tipis di lehernya. Mereka membeli tanah di seberang bekas rumah Haji Ali. Katanya, untuk istirahat dan berbisnis di desa. Mereka memperkenalkan diri sebagai Pak Bima dan Bu Ayu, pengusaha dari Jakarta. Ramah, dermawan, dan selalu menyumbang ke masjid. Tapi yang membuat Dava curiga adalah wajah si anak yang tak pernah tersenyum. Selalu pucat, matanya kosong seperti menatap sesuatu yang tak terlihat. Dan malam pertama mereka tinggal, lampu desa kembali padam. Seekor kambing milik warga ditemukan mati, lidahnya menjulur, dan darahnya habis seperti disedot. Di pohon dekat lokasi bekas sumur, tertulis kata samar dalam tanah liat merah, "Kita belum selesai." Dava mulai menggali lebih dalam. Ia menemukan informasi bahwa Pak Bima ternyata pernah tinggal di desa lain di Jawa Tengah dan meninggalkannya setelah 2 orang tetangganya meninggal mendadak tanpa sebab. Di desa sebelumnya, warga menemukan lambang yang mirip dengan yang dulu digambar Haji Ali. 3 garis melingkar mengarah ke sumur. Dava sadar perjanjian itu belum hilang, hanya berpindah. Dan sekarang, anak kecil itu mungkin adalah tumbal berikutnya. Atau lebih mengerikan, ia adalah titisan. Penerus perjanjian, pesugihan tidak mengenal akhir. Ia bukan sekadar ritual. Ia adalah warisan, ia adalah siklus. SATA 1. Perjanjian pecah, yang lain terbentuk dengan nama berbeda, dengan bentuk berbeda, tapi selalu satu hal yang sama, darah. Dan sekarang, Dava tahu, perannya belum selesai. Ia bukan lagi hanya pelajar yang ingin tahu, tapi penjaga rahasia yang tak bisa pergi begitu saja. Karena malam-malam masih menyimpan bisikan dan Karangsari belum benar-benar bebas. Tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Apapun yang datang dengan cepat dan berlimpah selalu menuntut balasan. Haji Ali dulunya sosok terhormat. Kaya, dihormati, tapi ternyata harta yang ia kumpulkan dibayar mahal dengan nyawa orang-orang yang paling ia cintai. Satu perjanjian pesugihan menelan 7 nyawa, dan meski akhirnya dipatahkan, kutukan itu meninggalkan jejak. Pohon hitam tumbuh, bayangan masih berkeliaran, dan keluarga baru datang, membawa kemungkinan bahwa kutukan belum benar-benar berakhir. Karena pesugihan bukan hanya ritual, tapi siklus kegelapan yang diwariskan, dan siapapun bisa menjadi bagian darinya. Sadar atau tidak, jika kamu suka cerita mistis, urban legend, dan rahasia dunia gaib di balik wajah kehidupan yang terlihat tenang, subscribe sekarang ke channel Kisah Gelap. Di sini, kami mengungkap cerita nyata dari pelosok desa Indonesia, ritual tersembunyi yang tak pernah diliput media, kisah-kisah horor spiritual yang disensor di tempat lain, pesugihan, santet, tumbal, dan perjanjian berdarah. Kisah Gelap bukan sekadar hiburan. Ini adalah peringatan, pengungkapan, dan pengalaman gaib yang kami rekam ulang untukmu. Karena di balik rumah megah, di balik sawah sunyi, bahkan di balik senyuman tetangga, bisa jadi ada perjanjian yang sedang menunggu tumbalnya. Aktifkan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar jika kamu punya cerita kelam dari desamu. Jangan lupa like dan share agar kisah ini jadi pelajaran bagi yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah main-main dengan dunia yang tak terlihat. Karena
Sekali kamu masuk, mereka tak akan pernah melepaskanmu.